siapa sih kira-kira yang merencanakan? Siapa sih yang kira-kira mengatakan, ingat ya Teteh, sampai kapanpun jangan sampai NM tahu kalau kita itu sudah kenal gitu. Nah netizen, kenapa aku bilang ada kasihan ya nih sama si NM ini? Karena emang dia tuh nggak tahu, sejujurnya dia tuh nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di urusan ini. Dia hanya sedikit. Nikita Mirzani saat ini sedang menjalani permasalahan pelik dalam hidupnya. Kasusnya dengan Reza Gladys membuat Nikita harus mendekam di tahanan rutan Pondok Bambu untuk menunggu hasil proses sidang. Namun ada yang sangat menarik, mantan sahabat Nikita Mirzani selalu menyebut sebenarnya Nikita Mirzani hanyalah korban karena dalam huru hara skincare ini ada dalang besar yang memiliki peran penting dalam kasus Nikita dan Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani dan sindikat pemeran. Sahabat Cendol, kalian sadar gak sih belakangan ini banyak banget yang tiba-tiba gencar banget ngomongin dugaan keterlibatan pihak lain di kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ada yang bilang, loh di dakwaan aja kan disebut nama dokter detektif dan dokter Oki. Jangan-jangan mereka sindikat pemeras. Ya wajar sih ya kalau kita bereaksi atas nama penasaran. Tapi mari kita lihat ya dengan kepala dingin dan logika hukum. Nah pertama-tama sahabat Cendol, penyebutan nama seseorang dalam surat dakwaan itu tidak serta-merta menjadikan orang tersebut sebagai tersangka, apalagi terdakwa. Ya nama-nama tersebut seringkali muncul dalam kronologi untuk menggambarkan alur peristiwa. Itu lazim ya, bukan hanya di kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki saja, tapi di banyak kasus pidana lainnya. Kedua, perkara ini kan sudah melewati dua fase hukum penting ya, diselidiki dan disidik oleh kepolisian, kemudian disaring dan dirumuskan dalam dakwaan oleh kejaksaan. Artinya sahabat Cendol, kalau memang ada cukup bukti keterlibatan pihak lain, baik dokter detektif maupun dokter Oki ya, atau siapapun mereka pasti sudah ditetapkan sebagai tersangka atau setidaknya diproses secara hukum. Tapi faktanya hingga detik ini ya, yang jadi terdakwa hanya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Maka ketika menyebut adanya sindikat dalam konteks hukum, itu belum bisa dibuktikan secara formil. Dan satu hal penting lagi nih sahabat Cendol, coba deh kalian telisik lebih jauh ya, siapa pihak yang paling rajin menggiring narasi soal sindikat ini. Apa relasi personalnya dengan Nikita Mirzani dan berbicara atas kapasitas apa. Kadang gini loh, bukan hanya isi narasinya yang penting ya, tapi siapa yang menyuarakan dan untuk kepentingan apa. Kritik boleh sahabat Cendol, curiga juga boleh banget, tapi jangan sampai biarkan nalar kita dikuasai oleh asumsi. Karena dalam hukum yang dihitung bukan opini tapi bukti. Netizen Cendol pamit bukan untuk membuat kalian sepakat, tapi agar kita semua tetap sehat nalar dan nurani. Jangan lupa follow dan share. Ya, kita kan nggak pernah ada masalah ya Kim. Banyak rahasia-rahasia kamu yang Doti pegang, Doti nggak bongkar. Ya, jadi jangan cari masalah. Oke, karena nepos itu malah bisa kena jebak nanti, malah bisa kena akibat dari kebohongannya kamu, gitu, ya. Tuh. Udah kali ya. Apa? Guys, Tuti mau pamit ya. Iya sayang. Apa tadi? Oh iya, masih ada takoyaki. Masih ada takoyaki. Bungkus aja ya punya.